Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammadiyah dari 1D Ilmu Kelautan angkatan 24 dengan akhir NIM 130. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya dengan usaha saya sendiri yang berharap saya punya usaha seperti ini. Ini adalah usaha saya yaitu Unsalty. Nah, apa tuh Unsalty? Ini tuh singkatan, yaitu Animals, Shelter, and Healthy. Lanjut. Nah, latar belakang usaha penangkaran hewan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangbiakan dan melestarikan spesies hewan tertentu dalam lingkungan yang terkontrol. Penangkaran hewan biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan, termasuk konservasi spesies yang terancam punah, produksi hewan yang bertujuan komersial, dan sebagai usaha pendidikan atau penelitian. Penangkaran ini menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan tekanan terhadap alam liar akibat pemburuan, perusakan habitat, dan begitupun perubahan iklim, serta menciptakan hewan yang sehat dan menghindari dari wabah, penyakit, dan kepunahan. Lanjut, dari sini ada tujuan. Tujuan itu adalah kebutuhan untuk konservasi, pendidikan dan penelitian, ekonomi, dan terakhir pemulihan spesies. Nah, di sini kan ada kebutuhan konservasi. Nah, seandainya ketika hewan ini dia punah, kita untuk mendapatkan itu susah. Kita nyari ke alam liar pun susah. Maka dari itu tujuan saya sendiri ingin menjadikan shelter ini sebagai tempat dan prasarana untuk konservasi. Dan begitu pun pendidikan. Ketika beberapa kebun binatang tidak memiliki pihak shelter atau penangkaran hewan bisa memberikannya kepada kebun binatang, akan memberikan edukasi terhadap mahasiswa atau siswa SMA, SMP maupun sekolah dasar. Nah, lalu di sini ada penelitian. Ini penelitiannya hampir persis dengan konservasi, namun yang namanya peneliti itu diteliti dengan detail seperti itu. Dan ekonomi ini untuk wisata ataupun apa gitu. Terus ada pemulihan spesies. Nah, seandainya nanti spesies yang di alam liar ini punah, nah disinilah peran penangkaran itu untuk melindunginya. Kita lanjut. Nah, di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Nah, ini saya mengapa memilih anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat atau kalangan tertentu. Nah, ini fungsinya adalah untuk sadar gitu bahwa mereka juga butuh kelayakan hidup, mereka juga butuh sayang dan semacamnya. Pada itu, pihak shelter ataupun saya ingin memberikan edukasi terhadap anak-anak, remaja atau dewasa, masyarakat atau kalangan tertentu. Nah, lalu ada channel. Nah, channel ini kita akan memberikan informasi itu melalui sosial media, ajang festival hewan, dan kita akan memberikan iklan tuh di billboard seperti itu, atau misalkan di brosur atau semacamnya. Yang penting kita ada promosi. Lalu di sini ada customer relationship. Nah, ini kita akan memberikan berupa promo. Loh, kenapa kita memberikan promo terhadap uh, orang lain, gitu kan? Nah, itu bertujuan supaya adanya keterkaitan itu di antara pembeli dan penjual. Jadi kita akan memberikan potongan harga. Nah, gitu pun ada garis pakan. Nah, ini dan vitamin. Nah, ini untuk menarik pelanggan, dan kita akan memberikan bonus, itu berupa bonus. Nah, kita ada bulan-bulan tertentu itu kita memberikan diskon.
seperti Natalan, terus Lebaran, karena kan pada mudik nah, jadi bisa dititipin ke animal shelter. Nah, kami akan merawat mereka sebaik-baiknya tanpa ada penyakit seperti itu. Lalu ada value proposition. Nah, ini menciptakan varian harga namun terjangkau. Kadang kan harga ada harga yang tinggi namun sulit dicapai. Nah, kami akan memberikan harga yang murah, harga yang ataupun harga yang bervariasi namun itu terjangkau. Lalu menawarkan rawat sendiri di rumah atau di tempat. Jadi sistemnya tuh kayak rumah sakit. Jadi ada yang rawat inap dan eh, eh rawat di rumah atau rawat di situ di lokasinya. Nah, lalu kita tuh mengutamakan kesehatan. Nah, kalau misalkan kita tidak mengutamakan kesehatan, berarti percuma dong kalau misalkan customer datang untuk hewan itu jadi sakit. Nah, kita tuh ciptakan hewan tuh yang awalnya sakit, kurang atau kurang sehat itu kita memberikan supaya menjadi sehat. Lalu di sini ada key activities. Nah, ini memberikan pakan yang berkualitas untuk hewan. Kalau misalnya kita memberi makan yang kurang berkualitas, otomatis ada hal buruk yang terjadi eh, di pakannya di hewan ini. Lalu kami akan membuat customer tuh merasa puas. Puasnya dari segi hewannya, kenyamanannya, pelayanannya, dan harganya, kayak gitu. Lalu mempertahankan pelayanan servis dan SOP-nya. Nah, kenapa kita mempertahankan? Kalau misal kita tidak menampilkan mempertahankan ini, kemungkinan hal buruk itu bisa terjadi. Nah, kalau misalkan buruk, pasti hewan yang kita rawat akan sakit. Gitu. Terus ada resources. Ya, ini letak lokasi terjangkau. Nah, letak lokasi terjangkau ini kita akan eh, berupaya untuk berada di pusat kota. Pusat kota, nanti kita lalu buka cabang di pusat apa namanya eh, pedesaan ataupun apa. Nah, itu supaya beberapa hewan yang dipelihara oleh masyarakat ketika sudah tidak bisa merawatnya, kami bisa merawatnya. Itu. Lalu alat-alat yang higienis dan lengkap. Nah, inilah yang kita utamakan karena ketika alat yang tidak higienis atau tidak lengkap itu akan mempersulit kinerja kita gitu. Nah, pekerja yang berpengalaman tinggi. Nah, maksudnya bukan berpengalaman tinggi, tapi dia punya pengalaman yang banyak tentang hewan, tentang merawat, tentang eh, cara menghandle-nya kayak gitu. Nah, lalu supplier terpercaya dan memiliki kualitas komposisinya. Nah, kita akan mencari supplier terpercaya dan mempunyai produk yang bagus dan dia mempunyai komposisi yang sangat berkualitas. Jadi kita tuh akan melihat dari banyaknya komposisi itu supaya si hewannya pun sehat gitu. Lalu ada key partner. Nah, di sini kita akan bekerjasama dengan supplier pakan, kebun binatang atau zoo, terus penghobi, komunitas, dan penyelenggara sebuah acara. Jadi semua ini pasti akan membutuhkan shelter atau penangkaran dan butuh juga kesehatannya. Jadi ketika kebun binatang penuh, shelternya bisa dialihkan ke sini. Penghobi, penghobi kan ada batas bosannya, bisa dialihkan ke sini. Begitupun komunitas. Nah, cara ketika ada event acara tertentu dan dia bosan dengan hal ini, kita bisa barter. Oke, kita nawarkan apa namanya eh, produk kita atau bisnis kita. Nih, kalau misalkan kalian mau
apa namanya jadi penyelenggara acara, nah kalian boleh gitu. Lalu kita dilanjut ke cost struktur. Nah, ini kita menyewa gedung, ruko, dan hal lainnya. Nah, ini berfungsi untuk buat bayar struktur, gitu, bayar struktur. Nah, sebuah anggaran kita juga membayar, gaji pekerja pasti kita bayar, terus biaya pengembangan pasti kita bayar. Begitupun biaya kerusakan dan pembagian hasil itu kita membagi apa namanya harga gitu. Terus ada revenue stream. Nah, ini kita akan mendapatkan sebuah dana dari investor dan kita pun menjual hewan yang telah berkembang biak. Jadi A ketemu B akan menghasilkan C. Nah, C ini yang kita akan jual. Indukannya kita pegang kayak gitu. Lalu berbagi hasil kepada orang yang sesama, yang kerjasama jika sudah terjalani. Nah, kita akan membagi hasil nih, entah di kitanya 80 atau di dianya 20, atau misalkan di kita 70, di dianya 30. Jadi yang melakukan jasa malah yang punya hak agak lebih tinggi dibanding yang satunya lagi. Terus modal dari awal dari saya sendiri, jadi saya buka usaha kecil-kecilan dulu saja. Lalu di sini ada analisis SWOT. Di sini ada strength, ada weakness, opportunity, dan threats. Nah, di sini di strength ada peran dalam konservasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, kontrol terhadap kesehatan hewan, dan mengembangbiakan genetik. Lalu ada weakness, di sini ada biaya operasional yang tinggi, masalah kesejahteraan hewan, keterbatasan ruang dan sumber daya, ketergantungan pada tenaga ahli. Lalu opportunities, ada dukungan dari pemerintah dan organisasi internasional. Terus ada inspirasi, pasar pariwisata dan edukasi. Lalu ada peningkatan teknologi dalam kesehatan hewan. Lalu ada peningkatan produk hewan yang diperoleh secara etis. Lalu ada TRIS, ancaman penyakit dan uh, epidemi. Lalu ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, persaingan dalam program konservasi lain, ketidakpastian pasar, serta pesaing yang ketat. Kita lanjut. Di sini ada strategi. Nah, strategi saya itu adalah strategi konservasi dan pemeliharaan kesehatan hewan. Nah, di sini ada penerapan program kemuliaan yang bertanggung jawab, pengelolaan kesehatan yang proaktif, kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan hewan, program rehabilitas, dan pemulihan spesies. Yang kedua ada strategi pengolahan dan pengembangan usaha. Peningkatan keahlian medis dan penangkaran. Terus ada diversifikasi sumber pendapatan, kemitraan dengan organisasi konservasi itu. Lalu ada strategi pemasaran dan edukasi masyarakat untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat dan lingkungan, pemasaran yang transparan dan etis, pengembangan teknologi dan informasi. Keempat adalah strategi keuangan dan pembiayaan. Pendanaan melalui hibah dan donasi, manajemen keuangan yang efisien. Lalu yang terakhir, strategi untuk mengurangi resiko penyakit dan wabah, menerapkan protokol yang sehat dan ketat, pemantauan dan deteksi dini, vaksinasi dan mencegah penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, strategi untuk menghadapi tantangan etika dan sosial, praktis etik dalam penangkaran, transparansi dan laporan kinerja. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.